spesialis penyakit dalam, dan beliau bertiga akan menjelaskan bagaimana pasien yang tertular virus corona, bagaimana penanganannya, bagaimana penerimaan di masyarakat ketika mereka keluar dari rumah sakit, dan bagaimana protokol kesehatan yang harus kita patuhi pada seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, juga akan tampil saudara Imo. Ini mantan pasien yang tertular virus corona. Supaya masyarakat di seluruh Nusa Tenggara Timur bisa mengetahui bagaimana pengalaman saudara kita ini, Imo, bagaimana dia di rumah sakit, bagaimana penanganan para medis, sehingga itu dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Dan perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, mengingat kurva statistik peningkatan pasien tertular virus corona di Nusa Tenggara Timur semakin hari semakin tinggi, dan sudah terjadi transmisi lokal di beberapa wilayah, beberapa kabupaten kota. Maka kami mengharapkan kepatuhan yang tinggi terhadap protokol kesehatan. Kita lihat secara nasional juga pertumbuhan pasien virus corona begitu besar, dan juga secara mondial di berbagai negara, dan ini menunjukkan bahwa memang pandemi COVID ini sangat rentan untuk tertular dari satu orang ke orang yang lain. Bapak Ibu dokter ini spesialis penyakit dalam yang mengetahui secara medis bagaimana penanganan virus dan sebagainya. Dan itu kita akan mendengarkan satu persatu dari Dr. David menjelaskan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur bagaimana virus ini bekerja, bagaimana dia menular dari satu orang ke orang, dan hal-hal lain yang perlu diketahui oleh masyarakat. Dan juga mungkin juga kepada Bapak Ibu dokter bisa sampaikan kepada kami semua bagaimana pengalaman penanganan pasien virus corona di rumah sakit, bagaimana psikologi mereka, bagaimana kemudian respons mereka terhadap treatment medikal, sehingga bisa menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Kepada Dr. David kami bersilakan. Terima kasih Pak Marius. Selamat siang teman-teman pers sekalian. Perkenalkan nama saya Dr. David Sakusa. Saya dokter spesialis penyakit dalam. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Kartini, Rumah Sakit Siloam, dan Rumah Sakit Carolus Borromeus. Pada siang hari ini, saya membawa dua orang teman saya. Yang pertama Dr. Jadi Dania, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit SK Lirik dan Rumah Sakit Bayangkara. Dan yang kedua Dr. Putu Pradipta, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Siloam. Untuk pada siang hari ini, kami diminta untuk Bapak Marius untuk menjelaskan mengenai COVID-19, dan mungkin untuk fokus saya adalah bagaimana cara kita bisa mencegah penularan masyarakat NTT ya. Saya yakin sekali semua teman-teman sudah tahu apa itu COVID-19, bagaimana penularannya. Saya yakin sekali semuanya sudah tahu. Yang saya ingin adalah contoh nyata secara pragmatis bagaimana apa yang kita harus lakukan supaya penularan COVID-19 bisa diputus, supaya tidak semakin banyak pasien yang menderita COVID-19 di NTT. Kebetulan waktu hari Senin saya bertemu dengan Pak Marius. Pak Marius meminta saya untuk melakukan konferensi pers. Nah, siang harinya saya bertemu dengan salah satu pasien saya. Pasien saya adalah mantan asisten gubernur dari zaman tahun 80-an sampai 2000. Nah, saya minta nasihat sama pasien saya. Saya bilang begini, Pak, kalau mau menerangkan ke masyarakat NTT supaya bisa memutus rantai penularan COVID-19 itu bagaimana? Saya minta nasihat kepada pasien saya karena beliau pastinya sudah tahu luar dalam NTT seperti apa. Nah, pasien saya berkata begini, Dok, pasien NTT, orang-orang masyarakat NTT itu pragmatis, Dok. Tidak bisa dokter bicara ide-ide saja, tapi dokter harus memberikan contoh nyata supaya mereka mengerti apa yang harus dilakukan supaya penularan COVID-19 itu bisa terputus. Nah, untuk siang hari ini kami bertiga, mungkin saya akan membagi-bagi tugas dulu. Yang pertama mungkin saya serahkan ke Dr. Putu untuk menjelaskan secara singkat apa itu COVID-19 dan bagaimana penularannya dan bagaimana cara mencegah penularannya. Ini sorry saya dadakan menembak Dr. Putu, tapi supaya kita tiga-tiga ada tugas masing-masing. Silakan Dr. Putu. Terima kasih Dr. David, teman-teman persnya dengan Dr. Putu. Kita sudah tahu mengenai
COVID-19, bagaimana transmisinya, bagaimana lonjakan kasus setiap harinya hingga saat ini di Indonesia, terutama di NTB sudah melonjak tinggi kasusnya, baik itu transmisi lokal maupun tidak. Jadi dari saya sebenarnya hanya menekankan sekali lagi bagaimana cara pencegahan yang efektif untuk mencegah infeksi COVID-19. Yang pertama tentu kita sudah tahu dengan cara 3M, itu dengan cara mencuci tangan. Setiap kita kontak atau menyentuh sesuatu, kita cuci tangan, baik itu dengan hand sanitizer maupun dengan sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak, dan yang terakhir dengan memakai masker. Jadi dari pengalaman yang saya lihat selama di sini itu belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena apa? Karena sering sekali terutama memakai masker. Jadi sering sekali masyarakat yang saya lihat itu memakai masker naik turun. Nah, jadi pada saat berkomunikasi diturunkan maskernya, itu sebenarnya tidak efektif. Jadi kita masih berkomunikasi, bekerja itu masih dengan memakai masker. Jadi kalau bisa kurangi membuka masker apabila kita berada di kerumunan atau kontak dengan orang lain. Kemudian kalau bisa jangan sering memegang masker. Itu yang paling utama. Kemudian di kerumunan jalan saya sering sekali melihat banyak yang tidak memakai masker. Sepertinya akan lebih baik apabila dilakukan tindakan kepada masyarakat yang tidak memakai masker, baik itu teguran, sanksi lisan maupun sanksi tertulis seperti itu. Jadi supaya kita sama-sama mencegah, kita sehat, keluarga kita sehat, semua masyarakat pun sehat, seperti itu. Jadi saya sarankan benar-benar pencegahannya ini yang diefektifkan untuk memutus rantai penularan COVID, karena kalau kita sudah terkena infeksi COVID, kita tidak tahu apakah itu baik dari gejala ringan, sedang, berat. Kita tidak tahu bagaimana nanti prognosis dari COVID itu sendiri, karena pada beberapa pasien yang saya rawat meskipun sudah sembuh dari infeksi COVID-19 masih ada gangguan efektivitas untuk pernapasan paru. Nah, jadi itu yang saya mesti tekankan. Saya tidak menakut-nakuti, saya hanya memberikan kewaspadaan tingkat tinggi bahwa infeksi COVID-19 ini nyata dan memang ada. Jadi untuk sementara pencegahan yang paling efektif adalah dengan 3M itu. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Yanita dengan vaksinnya Dr. Yanita untuk memberikan pengalaman ketika menderita penyakit COVID-19 seperti apa. Ya, selamat siang semuanya. Saya Dr. Yanita, spesialis penyakit dalam. Saya bertugas di Rumah Sakit Eskalerik dan di Rumah Sakit Bayangkara. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Dr. Putri, yang manifestasi COVID ini bisa beragam, mulai dari tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, dan mengancam jiwa. Nah, selain itu yang paling penting untuk COVID ini yang sekarang sedang berkembang di masyarakat itu adalah stigmatisasi untuk menderita COVID. Ini yang saya kayaknya perlu angkat banget ya. Karena seringkali pasien-pasien COVID kita itu di stigma. Jadi begitu sudah ketahuan kabar positif, langsung tetangganya nggak boleh pulang ke rumah, diusir dari kelurahannya. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Karena COVID penularannya tidak se-airborne itu yang sampai semua orang dalam radius 200 meter bisa tertular, tidak seperti itu. Karena stigma ini yang bikin rumah sakit jadinya penuh, karena pasien yang sudah istilahnya sudah membaik, dia sudah bisa isolasi mandiri di rumah, dia tidak bisa pulang karena takut dengan tetangganya, takut tidak dibolehkan pulang nanti sama kelurahannya. Nah, itu yang kita perlu tekankan di sini. Jadi akhirnya imbas lainnya apa? Akhirnya pasien-pasien yang datang yang gejalanya berat tidak bisa masuk ruangan karena ruangan penuh. Kemudian yang kedua apa? Pasien yang kita duga sebagai COVID, misalkan dia gambaran klinisnya ke arah sana atau gambaran rongsennya menuju ke arah COVID, pasiennya juga takut untuk didiagnosis COVID, akhirnya minta pulang paksa. Karena apa? Karena takut kalau tetangganya, keluarganya yang lain dengar dia akan dijauhi. Nah, ini yang penting sekali untuk kita basmi yang seperti ini. Tidak boleh ada stigmatisasi penderita COVID. COVID penularannya sudah jelas ya dengan droplet. Jadi cukup dengan kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu sudah cukup. Tidak perlu sampai mengusir penderita COVID keluar dari rumahnya. Kayak gitu. Kemudian ini saya bawa
mantan pasien saya sudah sembuh. Kemarin kebetulan gejalanya berat ya. Ini berat ya Pak ya, bahkan sampai kadar oksigennya turun. Nah ini yang tadi dibilang sama dokter itu ya, kita tidak bisa tahu pasien itu akan jatuh ke kondisi apa. Kalau kita lihat Bapak ini masih usia masih muda, tidak ada penyakit komorbid, artinya tidak punya penyakit yang mendasari yang lain, misalkan hipertensi, diabetes tidak ada, tapi dia bisa jatuh ke kondisi berat. Nah sekarang kita tanya dulu pengalaman Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore rekan-rekan media, Mas, Bapak Ibu dokter, terima kasih. Bapak Ibu masyarakat Nusa Tenggara Timur, seluruh warga Indonesia tentunya. Selamat sore, saya Imo Atopa. Saya adalah penyintas COVID, mantan pasien COVID-19. Saya kurang lebih 17 hari dirawat di rumah sakit kota dan saya adalah pasien dari Dr. Yadika. Yang pertama, sebelum saya ceritakan pengalaman saya, yang pertama saya berterima kasih kepada keluarga saya, teman-teman saya. Saya sampaikan di sini Bapak Wali Kota dan Ibu yang mendukung saya sepenuhnya sampai dengan hari ini. Tetangga-tetangga saya, keluarga saya, semuanya, teman-teman kantor saya, teman-teman relasi saya, teman-teman permainan saya, maksudnya teman-teman komunitas yang ketika saya dalam keadaan terpapar COVID tidak pernah meninggalkan saya harus sampaikan itu. Mereka terus mendukung saya, bahkan ada yang, minta maaf dok, ada yang rela kalau bisa dikasih kesempatan mau bersama dengan saya di dalam ruangan. Artinya di sini ada satu energi positif yang diberikan oleh teman-teman, keluarga dan sahabat-sahabat saya. Nah inilah yang membantu saya untuk bisa cepat pulih. Maksudnya tadi sempat disampaikan oleh Dr. Yadika, karena Dr. Yadika tahu persis kondisi saya, lumayan berat ya kondisi saya, tapi karena energi-energi positif itulah yang membangkitkan semangat saya untuk tetap hidup dalam tanda kutip. Kenapa? Karena saya juga minta teman-teman media, kalau boleh mulai hari ini menuliskan bahwa COVID ini memang dalam tanda kutip berbahaya, tetapi dengan penanganan yang tepat tidak membahayakan. Sehingga masyarakat luas tidak menjadi takut ketika terpapar COVID. Oh nanti saya mati. Nah pikiran nanti saya mati ini yang membuat banyak pasien, banyak orang yang sudah mendapatkan gejala takut ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Karena saya mengalami ini. Awalnya saya ke Barameus, waktu itu demam tinggi. Nah gejala ini membuat saya waktu itu malam itu mau di-swab pada Sabtu tanggal 17 Oktober. Mau di-swab karena pikiran saya masih terganggu. Mohon maaf saya tidak menyalahkan teman-teman media, karena saya juga dulu adalah pekerja media. Pikiran saya nanti kalau terpapar COVID meninggal, karena tidak ada pemahaman yang cukup. Akhirnya saya minta pulang waktu itu, minta karantina mandiri. Nah, setelah beberapa hari di rumah 3 hari, saya kebetulan temannya Dr. Rafi mungkin Pak Dr. Jen, itu sahabat saya, Dr. Jen Francisca. Akhirnya dia yang memberikan saya arahan, memberikan saya mental, memberikan saya kekuatan mental, spirit, menjelaskan kepada saya bahwa sebenarnya tidak terlalu berbahaya dalam tanda kutip kalau kita menerima. Pertama kita menerima, yang kedua kita tenang ketika kita terpapar, yang ketiga jangan berpikir negatif. Artinya saya nanti mati. Kita harus tetap menjaga pikiran kita positif, kelola stres kita. Nah itulah yang pertama sekali saya lakukan ketika Dr. Jen memberikan saya semangat, sehingga saya mau dirawat masuk ke rumah sakit kota. Nah selama di sana Dr. Yadika tahu persis kondisi saya lumayan berat. Tapi selama ketika mendengar kondisi saya berat, saya berusaha, meskipun sebagai manusia ya kita pasti ada rasa takut, tapi saya berusaha untuk menekan rasa takut saya dengan optimisme bahwa saya akan hidup. Dan saya pasti akan bisa lewati ini. Dan ketika saya berpikir seperti itu setiap hari meskipun kondisi saya sempat drop ya dok ya, tapi semangat itu apalagi energi positif dari teman-teman, keluarga, tetangga yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan buat saya, selalu aja video call untuk saya memberikan dukungan, itu membangkitkan semangat saya sampai saya fight untuk tetap hidup. Akhirnya puji Tuhan kurang lebih 17 hari dirawat di rumah sakit, saya dipulangkan. Setelah pulang Dr. Yadika sarankan lagi untuk karantina mandiri. Saya karantina mandiri kurang lebih 14 hari lagi di rumah. Nah, seperti yang tadi dia dijelaskan oleh para dokter, biasanya sudah pulang, tetangga itu stigmanya negatif atau berusaha untuk mengucilkan dan lain. Tetapi tetangga-tetangga saya
selalu datang setiap hari mendukung saya. Nah, datangnya kita jaga jarak. Saya di kamar, mereka di luar, pintunya terbuka dok. Mereka ngobrol sama saya, memberikan dukungan. Ternyata di sini Bapak Ibu saya sampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, jangan kucilkan. Ketika Anda mengucilkan, maka mental si pasien dan keluarganya akan drop. Nah, ini akan sangat berbahaya karena kalau imun tubuh menurun, saya tidak tahu persis tentang kesehatan, tapi kalau imun tubuh menurun itu berbahaya sekali. Karena itu kita buang jauh stigma negatif, kita jangan mengucilkan keluarga maupun pasien yang terpapar, kita beri dukungan. Nah, dukungan-dukungan positif ini akan membantu. Nah, yang berikut Bapak Ibu, saya harus sampaikan kenapa saya terpapar COVID, di mana dan kapan saya terpapar COVID. Saya berusaha untuk mengingat perjalanan saya tidak keluar kota, saya bukan pelaku perjalanan, saya seputaran kota Kupang. Tapi saya terpapar, artinya saya terpapar karena transmisi lokal ya. Saya tidak tahu persis saya di mana, tapi yang saya ingat sebelum saya terpapar atau dinyatakan positif itu, saya menghadiri beberapa acara dengan kerumunan massa yang lumayan besar. Yang pertama pesta pernikahan, yang kedua kematian atau melayat. Nah, saya kemungkinan besar terpapar di situ. Nah, untuk itu Bapak Ibu, masyarakat NTT, saya himbau sebisa mungkin seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Putu tadi, gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Dan saya tambah 1M ya dok ya, tadi 3M. Yang M yang terakhir, kalau memungkinkan menghindari kerumunan massa. Kalau boleh, menghindari kerumunan massa. Ini bisa karena ini pengalaman saya. Jadi bersaudara semua, saya pakai bahasa Kupang, kalau mau bikin pesta, mau bikin ajak-ajak orang banyak-banyak, berpikir untuk keselamatan diri sendiri, keselamatan orang lain. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Saya bikin pesta, bisa saja di acara pesta itu menyusahkan orang lain. Bikin saja sederhana, tidak ada masalah menurut saya ya. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, yang terakhir, COVID itu nyata. Saya juga sempat berpikir awal COVID ini tipu dan lain sebagainya. Ternyata saya terpapar COVID. Jadi saya mau bilang, Bapak Ibu masyarakat Nusa Tenggara Timur, COVID itu nyata. Kenapa saya berani menyatakan nyata? Karena saya sendiri terpapar COVID dan saya adalah mantan pasien COVID. Jadi jangan sekali-sekali bilang COVID itu tidak ada, COVID itu nyata. Terus yang terakhir Bapak Ibu dari saya, kalau Anda Bapak Ibu merasakan gejala seperti yang saya alami, pertama panas tinggi, yang kedua sempat ada sesak napas, tidak seperti biasanya napas saya normal, ada segi tersendal-sendal. Yang ketiga, gejala saya salah satunya, mohon maaf ya, saya waktu itu BAB-nya encer selama beberapa kurang lebih 1 minggu. Nah ini salah satu gejala, ini gejalanya. Dan saat itu ini gejala-gejala yang saya rasakan. Kalau Bapak Ibu mengalami hal yang sama seperti saya seperti ini, jangan takut untuk melakukan swab test. Saya awalnya rapid, pada gejala ini rapidnya non reaktif, tapi ketika swab dinyatakan positif. Jadi jangan takut swab tidak sakit. Saya 4 kali swab, 4 kali saya melakukan swab selama di rumah sakit kota, tidak ada rasa sakit, dilakukan oleh profesional. Dan saya yakin para dokter atau tenaga ahli yang dipercayakan untuk mengambil sampel swab adalah orang-orang terlatih dan pastinya tidak sakit. Mungkin yang terakhir dari saya, terima kasih Dr. Yanita, terima kasih teman-teman medis, terima kasih Pak Marius, terima kasih Pemprov, dan juga terlebih terima kasih untuk Pemkot Kupang, Bapak Wali Kota, Bapak Devi, dan Ibu Hilda yang mendukung saya sampai hari ini. Sekian dari saya. Hari ini sebenarnya saya sangat suka sekali dengan idenya Dr. Yanita membawa pasien COVID supaya masyarakat NTT bisa dengar langsung dari pasien yang pernah menderita COVID. Nah, saya sangat senang dengan Bapak Ibu tadi sampaikan. Saya percaya satu hal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, jadi kalau masyarakat itu ada yang sakit atau tidak sakit sekalipun, tapi cemas, ketakutan itu tidak baik. Cemas, ketakutan itu membuat daya tahan tubuh menurun, ya, imunitas menurun. Nah, kita harus berani, jadi jangan ketakutan. Seperti tadi dibilang, COVID itu ada kok, tapi bukan yang sampai menakutkan sekali, enggak. Kita harus berani, tapi
waspada. Jadi bukan berani tapi sembarang, tapi sebenarnya tapi waspada ya. Jadi yang 4M tadi yang dikatakan dari Bapak. Dan yang mungkin yang saya ingin sampaikan, gini, coba kita renungkan sejenak supaya benar-benar bisa paham penularannya. Kalau di NTT dulu terkenal banyak malaria. Kalau malaria yang menularkan, yang menyebarkan adalah nyamuk, ya, nyamuk menggigit orang-orang, malaria lah mereka. Tapi kalau COVID yang menularkan, yang menyebarkan itu manusia-manusia sendiri, kita-kita ini. Tadi seperti Pak Ibu menyatakan mungkin tertularnya di acara pesta atau kedukaan ya. Jadi yang menularkan COVID adalah manusia-manusia. Artinya apa? Yang bisa memutus rantai penularannya ya manusia juga. Jadi kalau rantai penularan terputus, selesai, sudah habis nanti dia. Selesai dengan sendirinya. Gak usah kita ngapa-ngapain macam-macam mahal-mahal, gak usah, kan habis dengan sendiri. Itu yang ingin saya tekankan ya. Mungkin dari Pak Matius. Terima kasih para dokter yang sudah memberikan penjelasan detail juga kesaksian dari Pak Imo, dan mudah-mudahan yang akan mencerahkan masyarakat kita di seluruh Nusantara Timur. Pak dokter dan juga secara langsung melalui radio dan semua orang mendengar. Kita berharap bahwa kita bisa menjaga diri kita masing-masing minimal dengan menjaga protokol kesehatan. Juga yang sangat penting menjaga imunitas tubuh. Ataupun saya sering ngobrol juga dengan teman-teman di sana. Seringkali masyarakat itu takut kalau pasien dipulangkan hasil PCR masih positif, betul kan? Ini yang sering jadi kendala. Ini yang sempat menyebabkan pasien dirawat di rumah sakit sampai 30 hari, ada yang sampai hampir 2 bulan dirawat karena PCR-nya tidak negatif-negatif. Jadi nunggu dulu negatif baru boleh pulang. Dari panduan Kemenkes yang terakhir sesuai dokter yang kita katakan, kita tidak menunggu sampai negatif. Kenapa kok begitu? Pasti masyarakat bingung. Waduh dok, kalau dipulangkan masih positif nanti menularkan bagaimana? Tapi ada syaratnya, pemulangan itu ada syaratnya. Minimal isolasi 10 hari dengan 3 hari terakhir bebas gejala. Nah, pertanyaan selanjutnya, dok sudah tidak ada gejala, kenapa kok PCR-nya masih positif? Ya kan? Banyak orang yang bertanya begitu. Nah ini saya kasih gambaran sedikit. Anggap saja ini virus corona. Ya, PCR kan mendeteksi virus corona loh. Nah, ini anggap aja ini virus corona yang masih utuh virus corona yang masih bisa menginfeksi tubuh kita. Virus corona ini masih hidup ini. Ya. Nah, sekarang saya robek-robek. Ini kertas saya robek-robek. Nah, ini kertas saya robek-robek. Ini masih ada bagian-bagian bagian-bagian fragmen-fragmen virus coronanya. Tapi ini sudah tercerai-berai nih. Ini memang masih ada virus corona, tapi dia tidak bisa menginfeksi tubuh kita lagi, tidak bisa menulari orang lain. Tapi pemeriksaan PCR, walaupun dia tinggal sebagian-sebagian begini, PCR tetap akan mendeteksi positif. Jadi jangan khawatir kalau dibilang pulang tapi PCR masih positif gitu ya. Ya masih positif, tapi virusnya sudah mati itu. Dan penelitian dari luar negeri pun ada yang menyatakan demikian. Virusnya masih ada, tapi sudah mati dia, tidak bisa menginfeksi orang lain. Jadi jangan khawatir kalau ada pasien atau keluarga atau teman kantor yang dipulangkan dalam kondisi PCR positif, tapi dia sudah tidak bergejala, isolasi sudah lebih dari 10 hari, harusnya sudah tidak infeksius. Ya, seperti itu mungkin Bapak. Terima kasih. Tadi saya sempat jelaskan mengenai bagaimana sih istilahnya hasil dari pasien yang terkena COVID-19. Jadi banyak memang menurut literatur bahwa yang sering menimbulkan gejala berat itu adalah pasien dengan usia tua, gejala komorbid seperti kencing manis, hipertensi. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan usia muda juga seperti pasien tadi itu juga bisa menimbulkan gejala berat. Salah satunya adalah ada pasien yang dirawat di rumah sakit Siloam. Itu yang sedang saya tangani, usia 30 tahun tanpa penyakit komorbid sama sekali. Itu sudah hampir 1,5 bulan di ruang isolasi. Nah, awalnya swab positif, kemudian setelah dirawat swabnya negatif. Tapi apa yang terjadi setelah swab negatif itu pasien masih tidak bisa lepas oksigen. Jadi ketika kita lihat hasil dari CT scan itu perburukan parunya sangat-sangat jelek. Jadi meskipun COVID-nya dia sudah sembuh, tapi sisa dari hasil COVID-nya itu sendiri menimbulkan gejala yang amat berat sehingga pasien tidak bisa lepas oksigen. Sehingga meskipun pasien swabnya sudah negatif, hasil negatif tetap kita rawat dengan monitor untuk aktivitas pernapasan, pemasangan oksigen seperti itu. Jadi bukan tidak mungkin usia muda
menimbulkan gejala berat dari infeksi COVID itu sendiri, karena beberapa memang ada yang seperti itu. Dan satu lagi, seiring kesini itu infeksi COVID-19 gejalanya semakin tidak khas, tidak hanya demam, batuk, pilek, nyeri telan, tapi ada beberapa pasien saya yang datang hanya dengan mual muntah, diare tanpa demam, itu hasil swabnya positif. Jadi sementara ya kita tetap harus waspada apapun itu gejala, dengan manifestasi klinis apapun, kalau bisa tetap ke tenaga kesehatan untuk memeriksakan diri seperti itu. Mungkin diteruskan dengan Dokter Yadi. Oh iya, mungkin tentang yang tadi tentang pasien yang sudah dinyatakan membaik terus dipulangkan dari rumah sakit. Nanti untuk pulangnya setelah dia karantina mandiri, yang akan memonitor adalah dinas kesehatan dari gugus COVID itu. Kemudian biasanya sih sebenarnya kalau dari pedoman Kemenkes kan kita tidak, untuk gejala ringan sedang tidak dilakukan swab ulang, jadi cukup isolasi 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Hanya seringnya kalau dari kantor-kantor kan kebanyakan kan rata-rata kan pasien kita pekerja ya. Nah itu biasanya dari kantor mengharuskan swab sampai hasil swab negatif. Jadi biasanya kalau yang kayak gitu kita dari rumah sakit yang swab ulang lagi pasiennya sampai di hasilnya negatif. Gitu. Untuk yang dia di rumah tetap dia isolasi mandiri. Untuk makanan yang penting semua makanan bergizi ya Pak. Jadi tidak ada yang harus makanan ini itu, yang penting makanan bergizi, semua gizinya terpenuhi. Karbohidrat, protein, vitamin, semua serat masuk, itu saja. Kemudian kalau untuk pengobatannya itu tergantung derajatnya sebenarnya. Kalau dia tanpa gejala, kita biasa tidak memberi apa-apa, hanya mungkin suplemen vitamin C untuk menaikkan kekebalan tubuhnya, itu aja. Tapi kalau misalkan dia mulai gejala sedang yang dia harus dirawat di rumah sakit, karena mulai gejala sedang itu sudah mulai ada infeksi paru-paru. Pengobatannya tetap sesuai dengan protokol, ada antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder, kemudian antivirus, walaupun mungkin memang antivirus sampai saat ini sampai penelitian yang terakhir juga belum terbukti efektif, tapi kita tetap kasih juga dengan suplemen vitamin dan lain-lain, oksigen dan lain-lain kayak gitu. Kita akan masuk ke perayaan Natal dan Tahun Baru, khusus untuk Gereja Katolik, sebagaimana yang sudah diserukan Paus Fransiskus dari Vatikan, masih diselenggarakan secara online dan mudah-mudahan juga diikuti oleh gereja Kristen, supaya kita menjaga supaya tidak ada kerumunan. Ya, seperti pengalaman dari Pak Ibu tadi, beliau pernah mengikuti melayat waktu ada kematian, pesta, tidak pernah melakukan perjalanan keluar daerah, tapi kena. Jadi pesan kita untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, mudah-mudahan gereja-gereja kita mengeluarkan satu kebijakan sehingga perayaan Natal bisa diselenggarakan dengan baik secara online. Itu pesan kami. Dan yang terakhir, kami juga menghimbau masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur untuk tetap menjaga protokol kesehatan, ya, jangan cuek, harus ikuti dengan baik, selalu memakai masker, minimal kita bisa melindungi diri dari virus, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, untuk bisa menjaga diri. Demikian, terima kasih. Selamat sore, Tuhan memberkati.